Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Radatul Farhariba dengan NPM 2401301306. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan soal untuk AKM 2 kelas L untuk perbaikan nilai. Nah, di sini dimulai dari soal 1, yaitu mengenai laporan arus kas. Dan di sini kami disuruh untuk menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Nah, dalam soal sendiri sudah diketahui informasi mengenai neraca saldo untuk tahun 2021 dan 2022 per 31 Desember. Juga beberapa tambahan informasi terkait tahun 2022. Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenai analisis neraca dengan metode tidak langsung. Nah, di sini mulai langsung saja dengan akun kas, yaitu pada tahun 2021 ini saldonya sebesar 23.000 dan tahun 2022 sebesar 58.500, yang dimana ini mengalami kenaikan yaitu sebesar 35.500. Kemudian untuk akun piutang ini tahun 2021 yaitu saldonya sebesar 10.000 dan tahun 2022 saldonya sebesar 12.250, yang dimana mengalami kenaikan sebesar 2.250. Kemudian untuk akun persediaan ini mengalami kenaikan yaitu sebesar 2.000 karena tahun 2021 saldonya itu 10.000 dan tahun 2022 saldonya 12.000. Kemudian untuk akun investasi ekuitas non trading atau non perdagangan ini pada tahun 2021 yaitu saldonya sebesar 3.000 dan tahun 2022 saldonya 0. Ini menunjukkan kalau investasi ekuitas mengalami penurunan sebesar 3.000. Kemudian untuk gedung ini pada tahun 2021 saldonya sebesar 29.750 dan tahun 2022 saldonya sebesar 0. Ini menunjukkan adanya penurunan dari gedung yaitu sebesar 29.750. Dan untuk selanjutnya yaitu akun peralatan. Dan di sini pada tahun 2021 saldonya itu menunjukkan 20.000 dan tahun 2022 itu 40.000. Dimana ini menunjukkan kalau peralatan mengalami kenaikan yaitu sebesar 20.000. Kemudian untuk hak cipta ini pada tahun 2021 itu sebesar 5.250 dan pada tahun 2022 ini sebesar 5.000, yang artinya mengalami penurunan sebesar 250. Nah, kemudian untuk di liabilitas dan ekuitas, tadi itu aset. Liabilitas ekuitas ini untuk akun cadangan kerugian piutang itu mengalami penurunan kalau pada tahun 2021 saldonya itu sebesar 4.500 dan pada tahun 2022 saldonya sebesar 3.000, yang artinya mengalami penurunan sebesar 1.500. Nah, kemudian untuk akun akumulasi depresiasi peralatan di sini juga mengalami penurunan sebesar 2.500 karena pada tahun 2021 saldonya sebesar 4.500 dan pada tahun 2022 saldonya sebesar 2.000. Ini mengalami penurunan sebesar 2.500. Kemudian untuk akumulasi depresiasi gedung, nah ini juga mengalami penurunan karena pada tahun 2021 saldonya sebesar 6.000 dan pada tahun 2022 saldonya 0, yaitu mengalami penurunan sebesar 6.000. Untuk akun utang pada ini itu mengalami peningkatan atau kenaikan karena pada tahun 2021 itu saldonya sebesar 4.000 dan saldo pada tahun 2022 sebesar 5.000, yang artinya mengalami peningkatan sebesar 1.000. Nah, untuk akun utang dividen sini pada tahun 2021 itu saldonya 5.000 dan pada tahun 2022 saldonya 0. Ini menunjukkan penurunan sebesar 5.000. Kemudian untuk wesel bayar jangka pendek non trading ini pada tahun 2021 itu saldonya sebesar 4.000 dan pada tahun 2022 saldonya sebesar 3.000, yang artinya mengalami penurunan sebesar 1.000. Nah, kemudian untuk wesel bayar jangka panjang
Ini pada tahun 2021 saldonya sebesar 25.000 dan pada tahun 2022 saldonya sebesar 36.000, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 9.000 untuk modal saham biasa. Ini pada tahun 2021 saldonya sebesar 33.000 dan pada tahun 2022 saldonya sebesar 38.000, yang artinya mengalami peningkatan sebesar 5.000. Kemudian untuk laba ditahan, ini saldonya di tahun 2021 yaitu sebesar 15.000 dan pada tahun 2022 sebesar 40.750, yang artinya mengalami peningkatan sebesar 25.750. Selanjutnya di sini step yang selanjutnya yaitu menghitung laba bersih. Nah, laba bersih ini diperlukan untuk menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Nah, karena di soal sendiri tidak diketahui dengan pasti laba bersihnya ini berapa, maka kita perlu menghitung sendiri berapa laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung laba bersih sendiri, di sini ada rumus yaitu laba bersih bisa diketahui dengan kita mencari laba ditahan akhir atau tahun berjalan dikurangi dengan laba ditahan tahun sebelumnya atau laba ditahan awal ditambah dengan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, di sini bisa diketahui dari soal kalau laba ditahan akhirnya itu sebesar 40.750. Ini 40.750 dan untuk laba ditahan awalnya atau tahun lalu atau 2021 ini sebesar 15.000 dan dividen yang dibayarkannya sebesar 5.000. Nah, maka dari situ kita bisa tahu kalau laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan itu sebesar 30.750. Sekian. Selanjutnya adalah yaitu langkah ketiga, yaitu menghitung laba atau rugi penjualan peralatan. Nah, seperti yang sudah kita dapat dari informasi tambahan dari soal, yaitu poin 1, mengenai peralatan dengan harga perolehan 11.000 itu telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dan dijual seharga 2.500. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk mengetahui apakah penjualan peralatan tersebut mengalami laba atau rugi itu dengan menghitung berapa akumulasi peralatan yang dijual. Nah, untuk menghitung berapa akumulasi peralatan yang dijual itu bisa dengan tadi biaya perolehannya dan dikalikan dengan berapa persen penyusutan, kalikan dengan penyusutan. Nah, itu berarti 11.000 dikali dengan 30%, hasilnya itu 3.300. Di sini kita bisa tahu berapa akumulasi penyusutan dari penjualan tersebut, yaitu sebesar 3.300. Nah, sini kita tulis sebentar, kita tulis dulu. Akumulasi penyusutannya 3.300 ini dari yang tadi kita hitung, yaitu 30% dikali dengan 11.000. Nah, dari dua angka ini kita nanti bisa menghasilkan yang namanya nilai buku, yaitu dengan dikurangi. Jadi nilai buku itu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu ini tadi 11.000 dikurangi dengan 3.300 itu sebesar 7.700. Nah, setelah kita mengetahui nilai buku dari penjualan peralatan tersebut, kita bisa mengetahui berapa rugi yang diterima oleh perusahaan, berapa laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan. Dan di sini kita dengan membandingkan nilai buku dengan harga jual peralatan tersebut. Nilai bukunya kan 7.700 dengan harga jualnya 2.500. Dan di sini nilai bukunya lebih besar dari harga jual
sebesar dari harga jual, yang dimana ini artinya perusahaan mengalami rugi. Nah, di sini perusahaan mengalami rugi sebesar 5.200 atau selisih dari nilai buku dan juga harga jual itu tadi. Ini kita bisa tahu kalau rugi yang didapat oleh perusahaan itu sebesar 5.200. Selanjutnya adalah menghitung mengenai laba atau rugi yang didapat oleh perusahaan dari bangunan yang terkena banjir. Nah, di sini berdasarkan dari informasi tambahan nomor 4, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan itu hancur total karena adanya banjir, sehingga ada hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut itu sebesar 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Nah, di sini langkah pertama kita perlu untuk mengetahui berapa nilai buku dari bangunan tersebut. Untuk mengetahui nilai buku, kita memerlukan nilai gedung pada tahun 2021 yaitu sebesar 29.750, dan juga akumulasi depresiasi gedung di sini sebesar 6.000. Ini bisa kita tahu dari soal sebesar 6.000. Kemudian dari dua informasi itu, nilai itu kita bisa tahu berapa nilai buku dari gedung tersebut dengan mengurangkan. Itu sebesar sebesar 23.750. Kemudian setelah kita mengetahui nilai buku, kita dapat tahu apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi dengan mengurangi klaim asuransi dengan nilai buku tersebut. Jadi hasil klaim asuransi tadi itu sebesar 33.000, itu dikurangi dengan nilai buku gedung yaitu sebesar 23.750, dapat hasilnya itu 9.250. Jadi di sini perusahaan mengalami laba dari klaim asuransi itu tadi sebesar 9.250. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah mulai menyusun laporan arus kas untuk Grafika Corp untuk tahun yang berakhir tahun 2022. Nah, laporan arus kas ini kita bisa susun dari informasi-informasi yang sebelumnya sudah kita dapatkan dan juga sudah kita hitung dari informasi tambahannya. Yang pertama yaitu dari aktivitas arus kas dari aktivitas operasi. Nah, yang pertama yang perlu kita tambahkan dalam arus kas aktivitas operasi itu adalah laba bersih, dimana tadi kita sudah menghitung laba bersih yaitu sebesar 30.750. Selanjutnya ada penyesuaian untuk laba bersih, untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari
yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Nah, beberapa aktivitasnya itu yaitu seperti keuntungan penjualan kerugian penjualan peralatan yang tadi sudah kita hitung, yaitu sebesar 5.200. Kemudian selanjutnya ada amortisasi hak cipta. Kenapa hak cipta ini diamortisasi? Karena mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu sebesar 250. Kemudian selanjutnya ini ada dari keuntungan klaim asuransi akibat banjir. Yang tadi juga sudah kita hitung sebesar 9.250. Nah, sini kita kurangkan. Kemudian aktivitas selanjutnya ini ada peningkatan di piutang usaha. Peningkatan piutang ini bisa kita lihat dari hasil analisis kita tadi, yaitu mengalami kenaikan sebesar 2.250, tapi karena ini piutang, ketika mengalami kenaikan maka akan mengurangi kas, sehingga di sini kita kurangi 2.250. Selanjutnya ada aktivitas dari persediaan. Nah, persediaan ini dari hasil analisis tadi juga mengalami kenaikan, jadi mana kalau persediaan mengalami kenaikan itu sama juga dengan mengurangi kas, maka di sini kita kurangi sebesar 2.000. Kemudian setelah peningkatan persediaan ada aktivitas yaitu peningkatan utang usaha. Sama juga kita lihat dari hasil kita analisis tadi, peningkatan utang usaha. Kalau utang usahanya itu meningkat sebesar 1.000. Nah, karena kalau misal perusahaan melakukan utang itu artinya dengan menambah kas, jadi di sini kita tambahkan. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya yaitu dari penurunan cadangan kerugian. Piutang. Dan di sini sama dari hasil analisis tadi itu diperoleh kalau cadangan kerugian piutang ini mengalami penurunan sebesar 1.500. Di sini kita kurangi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penurunan wesel bayar jangka pendek sebesar 1.000. Kita kurangi juga. Ini juga kita dapat dari hasil analisis tadi. Kemudian karena tadi di informasi tambahan itu ada disebutkan kalau perusahaan melakukan pembayaran dalam bentuk kas untuk bunga dan juga pajak penghasilan sebesar, yang untuk bunga ini dibayar untuk bunga sebesar 2.000, dan juga untuk pajak penghasilan dibayar untuk pajak penghasilan yaitu sebesar 5.000. Nah, itu dikurangi. Itu dikurangi, jadi kita bisa tahu berapa arus kas bersih untuk arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu sebesar tadi dari hasil penjumlahan ini tuh sebesar 18.050. Itu kita kurangi 18.050. Arus kas bersih aktivitas operasi ini bisa kita dapat dari laba bersih dikurangi dengan hasil penjumlahan aktivitas ini tadi, yaitu 18.050, yang didapat hasilnya yaitu sebesar 2.700. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 2.700. Nah, selanjutnya kita akan menyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi. Jadi di sini
arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di sini akan ada beberapa aktivitas, yaitu dari penjualan peralatan. Tadi kan sudah diketahui kalau peralatan itu dijual dengan harga 2.500. Sini ditambah. Kemudian selanjutnya dari klaim asuransi gedung yang terkena banjir. Tadi bisa kita tahu dari itu kan kalau klaim asuransinya itu sebesar 33.000. Nah, ini kita masukkan di aktivitas investasi sebesar 33.000 dan ini sifatnya menambah kas. Kemudian selanjutnya untuk aktivitas investasi ini ada penjualan investasi ekuitas. Juga sudah kita ketahui tadi kalau investasi ada aktivitas penjualan investasi ekuitas seharga 1.500 di atas biaya perolehan. Tadi biaya perolehannya itu kan sebesar 3.000. Kalau 1.500 di atasnya berarti 3.000 ditambah dengan 1.500 yaitu sebesar 4.500. Jadi di sini penjualan investasi ekuitas non tradingnya itu sebesar 4.500 dan menambah kas. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembelian peralatan. Jadi di sini di informasi tambahannya itu ada disebutkan kalau kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Itu sama saja dengan membeli peralatan. Dan di sini yang keluar dari kas itu sebesar 12.200 dan ini mengurangi kas. Nah, jadi bisa diketahui kalau arus kas bersih dari aktivitas investasi itu sebesar 27.800. Selanjutnya karena tadi sudah menghitung aktivitas arus kas dari aktivitas investasi dan juga arus kas dari aktivitas operasi, maka selanjutnya kita perlu untuk menghitung arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas. Nah, untuk arus kas dari aktivitas pendanaan ini, aktivitas yang terlibat itu cuma satu, yaitu mengenai pembayaran dividen. Karena pembayaran dividen ini sifatnya mengurangi kas, maka di sini kita kurangi sebesar 5.000. Kenapa bisa 5.000? Ini juga kita bisa dapat dari informasi tambahan dalam soal. Itu disebutkan dividen kas yang dibayarkan adalah sebesar 5.000. Jadi di sini pembayaran dividennya 5.000. Nah, dari setelah yang namanya arus kas dari aktivitas pendanaan itu tadi kita bisa dapat arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar 5.000 dan sifatnya mengurangi. Nah, dengan ini kita bisa tahu juga kenaikan bersih kas yaitu sebesar 35.500. Ini kita dapat dari 12.700 ditambah dengan 27.800 dikurangi dengan 5.000, yaitu hasilnya adalah 35.500. Kemudian selanjutnya dari itu diketahui juga saldo kas pada tanggal 1 Januari 2022 itu sebesar 23.000. Ini di sini kita tuliskan juga kas 1 Januari
2022 yaitu sebesar 23.000, dimana nanti akan didapat saldo kas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar 58.500. Nah, saldo ini tuh sama dengan saldo kas yang ini. Saldo kas pada tahun 2022 yaitu sebesar 58.500. Sudah. Oke, selanjutnya ini tuh ada soal 2, yang dimana di soal 2 ini tuh membahas mengenai jurnal penyesuaian dan juga koreksi pembukuan di akhir tahun sebuah perusahaan. Nah, jadi di sini untuk poin pertama, untuk informasi pertama itu Chucky Group itu tidak melakukan pencatatan atas komisi penjualan yang sudah menjadi kewajiban perusahaan, di mana hal ini itu merupakan kesalahan akuntansi, sehingga kesalahan tahun sebelumnya itu harus dikoreksi melalui saldo laba awal, sedangkan kesalahan tahun berjalan itu dibebankan pada laba rugi tahun 2022, ya, dimana jurnal penyesuaiannya nanti akan jadi seperti ini. Iya, bentar. Yaitu yang pertama seperti saldo laba awal, sama beban komisi pada pada utang komisi, yang dimana untuk saldo laba awal ini di posisi debit sebesar 6.500.000, juga beban komisinya sebesar 5.500. Sedangkan untuk utang komisi yaitu jumlah dari saldo laba awal dan juga beban komisi yaitu sebesar 12 juta. Oh, sebentar. Sebesar 12 juta. Seperti itu. Jadi untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2022 untuk 31 Desember tahun 2022 untuk Chucky Group dengan informasi penyesuaian nomor 1 itu saldo laba awal sebesar 6.500.000, beban komisi sebesar 5.500.000 pada utang komisi sebesar 12 juta. Jadi begitu. Selanjutnya untuk penyesuaian nomor 2, di sini Chucky itu menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir itu menjadi tidak benar. Nah, di sini bisa diketahui juga kalau pada tahun 2020 dan 2021 itu terjadi understated atau pencatatannya itu lebih rendah sebesar 26 dan 29 juta. Kemudian untuk tahun 2022 ini terjadi overstated atau lebih tinggi sebesar 16.700. Nah, di sini kita itu perlu untuk membuat terlebih dahulu tabel ini. Ini di sisi sini ini namanya pendapatan dilaporkan lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian ini tahunnya tadi tahun 2020, 2021, 2022. Di sini ada yang namanya persediaan awal. Kemudian ada ini inventaris. Akhir inventaris. Ya, untuk persediaan awal sendiri itu didapat dari saldo akhir inventaris atau saldo ininya, saldo yang overstated tadi di dari tahun sebelumnya. Misalnya kayak 2020 ini kan tidak ada, jadi tidak perlu dicatat, hanya perlu mencatat akhir inventarisnya yaitu sebesar 26 juta. Nah, kemudian untuk tahun 2021 persediaan awalnya itu sebesar 26 juta karena tahun 2020 akhir inventarisnya 26 juta. Dan akhir inventarisnya 29.
juta. Kemudian untuk tahun 2022 ini 29 juta untuk persediaan awal. Kemudian 16.700 untuk persediaan untuk akhir inventaris. Di sini bisa tahu nanti HPP-nya berapa, yaitu dari jumlah total di tahun 2022 yaitu 45.700. Nah, di sini bisa kita tahu cara membuat jurnalnya itu ini. Jurnal penyesuaiannya harga pokok penjualan ini pada laba ditahan dan inventaris, dimana harga pokok penjualan itu ini 45.700 juta dan laba ditahannya sebesar 29 juta diambil dari persediaan awal itu, dan inventarisnya 16.700 tuh, gitu. Jadi untuk poin 2 untuk jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember tahun 2022 itu harga pokok penjualan sebesar 45.700 pada laba ditahan sebesar 29 juta pada inventaris sebesar 16.700. Oke. Kemudian untuk informasi nomor 3, ini Caki itu memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya itu jadi metode garis lurus dari yang sebelumnya metode saldo menurun ganda. Nah, di sini juga diketahui kalau peralatan ini memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, dan di mana peralatan tersebut memiliki manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Terus beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda itu sebesar 36 juta. Dan juga Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 itu sebesar 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mengetahui berapa nilai buku peralatan tanggal 1 Januari 2022. Cara tahu nilai bukunya itu ini kita bisa lihat dari biaya perolehannya. Tadi kan sebesar 100 juta. Sebesar 100 juta. Dan beban penyusutan yang telah dicatat sebelumnya itu sebesar beban penyusutan tahun sebelumnya. Ini sebesar 36 juta. Di sini kita bisa tahu berapa nilai buku peralatan tersebut, yaitu sebesar 64 juta. Nah, karena tadi kan belinya tahun 2020 dan ini periodenya pada tahun 2022 sehingga masa penggunaannya itu umur manfaatnya kan 10 tahun, kemudian sisa umur penggunaannya itu tadi 10 tahun dikurangi dengan dari 2020 ke 2022 adalah 2 tahun, ya dikurangi 2 sama dengan 8 tahun. Nah, kemudian 64 juta itu 64 juta ini dibagi dengan 8 tahun, jadinya dibagi dengan 8 tahun, jadi sehingga menghasilkan 8 juta. 8 juta ini tuh beban penyusutan pada tahun 2020. Nah, yang sudah terlanjur tercatat tadi kan penyusutan terlanjur tercatat itu sebesar 12.800. Nah, di sini terjadi sedikit lebih
catat itu selisihnya dari 12 juta dan 8 juta, yaitu sebesar 4.800.000 Jadi di sini bisa diketahui kalau jurnalnya itu adalah sini aja deh. Jurnal untuk koreksi nomor 3 ini akumulasi penyusutan peralatan. Pada beban penyusutan, yaitu sebesar selisihnya tadi 4.800.000. Jadi bisa diketahui jurnal tanggal 31 Desember untuk untuk informasi nomor 3 yaitu pergantian perubahan kebijakan penyusutan itu sebesar yaitu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.800.000 pada beban penyusutan sebesar 4.800.000 juga. Kemudian untuk informasi selanjutnya dan informasi nomor 4, di sini dikasih tahu kalau sebelum tahun 2022 CEK itu mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang itu dengan menggunakan metode pemulihan biaya. Tapi pada awal tahun 2022 CEK itu mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian untuk tujuan akuntansi. Nah, tapi kalau untuk tujuan perpajakan CEK tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Jadi yang diubah itu cuma untuk tujuan akuntansinya aja. Nah, di sini juga ada data untuk pre-tax income-nya. Nah, di sini untuk jurnal penyesuaiannya tuh yang pertama yang pertama konstruksi dalam proses ini sebesar 45 juta. Nah, 45 juta ini tuh didapat dari 150 juta dikurangi dengan 105 juta, itu sebesar ketemu 45 juta. Ini pada kewajiban pajak tangguhan, yaitu ini sebesar 18 juta. 18 juta itu didapat dari 150 juta dikurangi dengan 105 juta dikalikan dengan 40%. Nah, jadi nanti akan didapat hasilnya yaitu sebesar 18 juta jadi kewajiban pajak tangguhan pada laba ditahan ini sebesar 27 juta. 27 juta nih dari ini 45 dikurangi 18 sama dengan 27 juta. Nah, jadi untuk informasi nomor 4 jurnal penyesuaiannya untuk tanggal 31 Desember tahun 2022 ini tuh konstruksi dalam proses sebesar 45 juta pada kewajiban pajak tangguhan sebesar 18 juta pada laba ditahan sebesar 27 juta. Baik, karena ini untuk informasi nomor 4 di soal 2 ini sudah selesai, itu artinya sudah selesai untuk video penjelasan pada kali ini. Jadi terima kasih karena telah menyaksikan video penjelasan soal AKM 2 dari kelas L, yaitu yang dimana soal ini untuk tugas perbaikan nilai dari dosen. Terima kasih.